Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan hari ini kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pelajaran online kali ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita lebih baik membacakan doa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran pada saat pembelajaran online hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum kita mulai ke dalam materi pembelajaran hari ini, Bapak tidak akan bosan-bosannya terkait dengan keadaan sekarang. Dalam keadaan pandemi sekarang, kalian harus selalu menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Ini wajib kalian lakukan pada saat kalian keluar rumah maupun pada saat kalian kumpul-kumpul. Oleh karena itu, Bapak tidak segan-segan selalu mengingatkan hal tersebut. Selanjutnya, kita akan kepada materi inti pembelajaran hari ini. Kita hari ini akan membahas yaitu menerapkan prosedur pemeliharaan perbaikan mekanik kompresor sesuai prosedur operasional standar atau sesuai dengan SOP yang ada. Nah, tujuannya apa, Pak? Tujuan dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah melihat tayangan PowerPoint yang akan Bapak sampaikan, peserta didik dapat menerapkan prosedur pemeliharaan perbaikan mekanik kompresor sesuai modul yang ada. Yang kedua, dengan percaya diri dan mandiri, peserta didik dapat menjelaskan prosedur pemeliharaan perbaikan mekanik kompresor berdasarkan modul yang ada. Kemudian, yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik dapat melakukan pemeliharaan perbaikan mekanik kompresor sesuai prosedur operasional standar. Ini yang terakhir, yang keempat adalah dengan melihat tayangan video, peserta didik dapat mempraktekkan pemeliharaan perbaikan mekanik kompresor sesuai operasional standar. Nah, tayangan video yang akan Bapak sampaikan itu pada akhir, ada lamannya pada akhir PowerPoint nanti. Nah, berlanjut kita kepada materi inti. Ini adalah pembahasannya terkait dengan kompresor. Mungkin di antara kalian sudah tidak familiar lagi dengan kompresor ini. Kalau kalian bisa lihat di sini ada satu buah kompresor. Ada tabungnya yang di bawah. Yang dimaksud kompresor yang mana? Ini adalah kompresornya. Nah, ini kita mulai pembahasannya. Di sini adalah kompresor. Apa sih itu kompresor? Kompresor yaitu pesawat atau mesin yang berfungsi untuk memampatkan atau menaikkan tekanan atau memindahkan fluida gas dari suatu tekanan statis rendah ke keadaan tekanan statis yang lebih tinggi. Kita berlanjut. Di sini ada klasifikasi dan konstruksi kompresor udara. Klasifikasi dan konstruksi kompresor udara ini terbagi menjadi dua, yaitu jenis perpindahan adalah kompresor yang menaikkan tekanan dengan memperkecil atau memampatkan volume gas yang diisap ke dalam silinder atau stator oleh torak atau sudu. Kemudian yang kedua adalah jenis turbo. Nah, jenis turbo ini apa? Jenis turbo adalah menaikkan tekanan dan kecepatan gas dengan gaya sentrifugal yang ditimbulkan oleh impeller atau dengan gaya angkat lip yang ditimbulkan oleh sudu. Berlanjut, ini adalah tipe-tipe kompresor. Kalian bisa lihat tipe-tipe kompresor di sini terbagi menjadi menjadi tiga. Kalau kita lihat di sini ada reciprocal piston kompresor, ada rotary piston kompresor, dan ada follow kompresor. Nah, di sini pun dari tiga tipe kompresor tersebut terbagi menjadi beberapa tipe lagi di bawahnya. Kalian bisa baca sendiri dan bisa lihat sendiri dalam tayangan PowerPoint tersebut. Kita berlanjut. Di sini ada kompresor diklasifikasikan atas dasar konstruksinya. Nah, atas dasar konstruksinya tersebut kita bagi menjadi 7 bagian kompresor. Yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan tingkat kompresinya. Yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan langkah kerjanya. Yang ketiga adalah klasifikasi berdasarkan susunan silindernya. Yang keempat adalah klasifikasi berdasarkan cara pendinginannya. Yang kelima adalah klasifikasi berdasarkan transmisi penggeraknya.
Yang keenam adalah klasifikasi berdasarkan penempatannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah klasifikasi berdasarkan cara pelumasannya. Ini adalah jenis klasifikasi dari kompresor yang ada di luaran atau di pasaran. Berlanjut, di sini ada konstruksi kompresor. Kalian bisa lihat ini adalah kompresor torak. Dari bagian-bagiannya di sini cukup jelas ada keterangannya. Silahkan kalian baca. Berlanjut, di sini ada kompresor kerja ganda. Nah, di sini pun kalian bisa lihat. Ini gambar animasinya kita lihat ada poros engkol. Di sini pun ada katup keluarnya, ada kepala silindernya, dan bagian-bagian yang lain pada sistem kompresor kerja ganda. Berlanjut, di sini ada konstruksi kompresor torak kerja tunggal. Nah, di sini ini kalau kita lihat ini kompresor kerja tunggal satu tingkat pendinginan udara. Jadi dari kompresor torak kerja tunggal ini terbagi menjadi kompresor kerja tunggal satu tingkat pendinginan udara. Dari mana kita bisa membedakannya? Kita lihat dari sirip-sirip yang ada pada kompresor tersebut. Ini merupakan ciri khas buat suatu motor atau suatu kompresor dengan pendinginan udara. Jadi sirip-sirip ini berfungsi untuk mendinginkan dinding kompresor pada saat bekerja dengan aliran udara yang ada. Nah, di sini ada kompresor kerja tunggal satu tingkat pendinginan air. Di sini perbedaannya juga terlihat dengan jelas. Kalau tadi ada sirip-sirip sebagai pendinginan udara, kalau di sini tidak ada sirip-siripnya, tapi ada aliran air. Nah, aliran air untuk mendinginkan dinding pada kompresor tersebut. Dan coba kita lihat di sini pun ada bagian-bagian yang tertera dan keterangannya pada sistem bagian kompresor tersebut. Berlanjut, di sini kompresor kerja ganda satu tingkat. Nah, ini satu tingkat kerja ganda. Maksudnya apa, Pak? Di sini ada poros engkol, satu poros engkol dengan 4 batang torak yang bekerja bersamaan. Kemudian di sini ada kompresor kerja ganda 2 tingkat lawan imbang. Ini saling membelakangi toraknya. Kalau kita lihat ini konstruksinya saling membelakangi. Kemudian berlanjut, di sini ada bagian utama dari kompresor torak. Nah, bagian utama kalau dilihat di sini silinder untuk tekanan kurang dari 50 kgf per cm kubik. Pada umumnya menggunakan besi cor sebagai bahan silindernya. Kita bisa lihat di sini ada dua macam, ada pendinginan udara dan pendinginan air. Nah, di sini torak dan cincin torak. Torak dan cincin torak ini sangat berpengaruh pada hasil penekanan udara yang dihasilkan. Karena semakin besar torak yang digunakan, diameter torak yang digunakan, semakin besar pula hasil penekanan udara pada torak tersebut. Di sini ada macam-macam katup pada sistem kompresor. Ada konstruksi katup pita, ada konstruksi katup cincin, ada konstruksi katup kanal, ada konstruksi katup kepala. Nah, di sini ada bagian-bagian dari kompresor tersebut. Di sini ada poros engkol dan batang torak. Poros engkol dan batang torak mempunyai fungsi utama untuk mengubah gerak putar menjadi gerak bolak-balik. Kemudian ada kotak engkol. Kotak engkol adalah sebagai blok mesin yang kompresor yang berfungsi sebagai dudukan batang engkol yang bekerja menahan beban inersia dari massa yang bergerak bolak-balik serta gaya torak. Kemudian yang terakhir adalah pengatur kapasitas. Untuk mengatur batas volume dan tekanan yang dihasilkan kompresor digunakan alat yang biasa disebut pembebasan beban. Di sini ada disebut dengan pembebasan beban. Berlanjut, di sini ada bagian-bagian dari kompresor tersebut. Kalau kalian bisa lihat, kalian amati dari gambar tersebut, kita bisa lihat bagian-bagian dari kompresor cukup jelas dan ada keterangannya masing-masing. Berlanjut, di sini ada pembebasan beban dengan pemutus otomatis. Apa yang dimaksud di sini? Ini adalah pada saat tabung kompresor atau tabung penampungan udara sudah mendekati maksimal, secara otomatis pressure switch yang ada pada kompresor akan memutus hubungan motor penggerak kompresor tersebut.
Jadi udara yang bertekanan tadi secara otomatis menggerakkan pressure switch, kemudian motor penggerak pada kompresor akan mati secara otomatis. Nah, di sini kita lihat sistem aliran pada kompresor. Ini kita lihat bagian-bagiannya ada. Ini adalah kompresor sederhana. Kalian bisa lihat bagian-bagian yang ada di sini. Kemudian yang tadi Bapak janjikan bahwa coba kalian perhatikan kanal YouTube, laman YouTube yang ada di sini. Kemudian sebagai tugasnya apa? Sebagai tugasnya setelah kalian memperhatikan kanal YouTube yang ada, yang Bapak sampaikan ini, kalian coba rangkum dan diskusikan dengan teman kalian proses perawatan dan perbaikan pada kompresor tersebut. Jadi kalian silahkan tuangkan proses perbaikannya, proses perawatannya di kertas, ditulis, kemudian dikumpulkan. Itu tugas untuk kalian kali ini. Kalau pada saat penjelasan tadi Bapak ada yang kurang jelas, silahkan kalian tanya melalui WhatsApp grup kelas kalian masing-masing, supaya untuk bahan apa? Untuk bahan diskusi teman kalian dan Bapak antara akan coba akan coba memberikan jawabannya, atau akan coba Bapak lihat dari hasil diskusi tersebut. Ya, untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup. Pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.